sedikit berdiskusi dan lain sebagainya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Ketemu lagi bareng aku, Isnawati. Di video kali ini aku bakalan share ke kalian gimana sih proses pada saat kemarin saya mengikuti seminar proposal. Nah teman-teman semua, jadi kemarin tuh pada tanggal 17 Oktober 2023, sekitar hampir sebulan udah, aku mengikuti seminar proposal. Nah sebenarnya pada saat itu aku tuh bikin video teman-teman, tapi karena udah mepet banget nih waktunya dan pada saat itu dosen-dosen udah asik ngobrol, jadi aku lupa mencet tombol rekam. Jadi kameranya udah nyala tapi nggak kerekam gitu, jadi nggak sempat rekaman untuk bikin pada saat sidang proposal aku kayak gimana. Nah di sini aku bakalan cerita ke kalian gimana sih seminar proposal aku kemarin. Jadi pada saat seminar proposal itu sebenarnya sih aku tuh udah lama banget nantiin seminar proposal. Nah karena proposal aku tuh udah ACC pada tanggal kira-kira sekitar bulan Agustus. Jadi awal-awal Agustus tuh udah ACC sebelum saya mengikuti ujian kompetensi. Nah, ujian kompetensi seperti di video saya yang ini, di sini kan aku jelasin bahwasanya kurang lebih sudah hampir 2 bulan aku tuh nganggur. Ya bener banget. Jadi di video itu memang aku tuh lagi nunggu ujian kompetensi yang aku ikuti di kampus, tapi belum ada pengumuman. Nah sehingga pada tanggal kurang lebih tanggal sekitar seminggu sebelum saya ujian proposal tuh, di situ tuh saya udah storin proposal aku ke ketua program studi, hingga akhirnya pengumuman hasil ujian kompetensi itu keluar. Nah setelah pengumuman hasil ujian kompetensi keluar, maka pada saat itu aku cepet-cepet untuk daftar proposal. Nah sebenarnya juga pengen buru-buru guys, karena kalau kalian misalnya lihat vlog aku di Labuan Bajo, jadi sebelum aku ke Labuan Bajo tuh aku berseminar proposal dulu. Nah kenapa? Karena memang mau pergi gitu. Nah sedangkan kita tuh harus cepet-cepet mau pergi ke Labuan Bajo, sehingga ya harus seminar proposal hari itu juga. Nah gimana prosesnya? Jadi lumayan berat dan panjang, karena kebetulan pada saat ditunjuk dosen penguji proposal aku, salah satu dosennya itu sebenarnya sih ketiga dosen itu nggak ada yang sinkron jadwalnya. Jadi ada yang bisa hari Kamis, kemudian ada juga yang bisa hari Senin, hari Selasa. Jadi itu bener-bener pusing banget untuk atur jadwal ketika seminar proposal kemarin. Nah sehingga aku tuh berinisiatif untuk kira-kira ada nggak kebijakan dari program studi untuk mengganti dosen atau gimana gitu, atau misalnya ujian proposalnya tuh daring, karena kebetulan memang mepet banget waktunya. Jadi aku ujian proposal tuh hari Selasa ya, dan hari Selasa sorenya tuh aku harus naik kereta ke Pasuruan. Jadi ya lumayan waktunya tuh lumayan banyak yang harus kita harus buru-buru untuk seminar proposal pada hari itu juga. Jadi sehingga pada hari Selasa tanggal 17 Oktober itu aku usahain supaya seminar proposal pada saat itu. Nah singkat cerita, akhirnya aku dapat dosen semuanya bisa. Jadi hari Selasa tanggal 17 Oktober jam 2 siang aku mengikuti ujian proposal. Nah sebenarnya sih pada saat ujian proposal tuh nggak banyak kendala, karena mungkin karena proposal aku benar-benar udah bagus gitu, udah matang untuk diujiankan. Karena kebetulan memang lama banget aku mengikuti proses revisi. Jadi proposal aku tuh udah dari semester 1 udah aku susun pada saat mata kuliah metodologi penelitian. Nah di mata kuliah itu aku udah bikin proposal aku, kemudian sedikit diubah-ubah banyak banget. Jadi sekitar 6 kali revisi
Jadi 6 kali revisi proposal dan baru ujian. Jadi lumayan waktunya lumayan, revisinya lumayan banyak, mulai dari bab 1 sampai bab 3. Jadi pada saat ujian proposal aku tuh nggak mengalami kayak kendala atau revisi yang banyak gitu. Nah, di penguji 1 itu beliau mengatakan bahwasanya ujiannya itu cukup bagus, proposalnya juga sudah bagus gitu, tinggal latar belakangnya diubah sedikit. Jadi kayak di latar belakang aku masih membahas tentang kurikulum dan bahan ajar, sedangkan gimana kalau latar belakangnya itu fokus aja ke materinya, yaitu perubahan iklim. Jadi cuma diubah dikit doang di bagian awal paragraf pada bagian latar belakang. Kemudian sedikit perubahan sedikit di bagian tujuan penelitian, gitu aja sih teman-teman. Jadi nggak banyak koreksian. Nah, kalau penguji 2 justru pengen agar aku tuh nggak usah ngambil pengembangan bahan ajar yang harus diimplementasikan. Jadi beliau lebih menyarankan aku tuh cuma bikin bahan ajar doang, nggak harus diimplementasikan. Oh ya teman-teman semua, sedikit pemberitahuan, jadi aku tuh ngambil penelitian tentang pengembangan e-modul atau elektronik modul yang materinya itu perubahan iklim berbasis tempat, yang nanti mungkin bakalan aku share ke kalian gimana sih tesis aku tuh. Nah, jadi pada saat itu, nah di penguji 2 ini, jadi sebenarnya itu permasalahan yang utama pada saat aku ujian tuh adalah di penguji 2. Kenapa? Karena penguji 2 aku pengen banget aku tuh ngambil, nggak usah kembangin bahan ajarnya aja yang berbasis tempat, tapi nggak usah diimplementasikan, karena dia tuh pengen bahan ajar yang aku kembangin tuh bener-bener fokus pada daerah tersebut. Kemudian juga kayak materinya lebih luas gitu, jadi kayak sebuah buku. Nah, sedangkan pembimbing aku maunya sih aku nggak usah kayak gitu. Jadi maunya dia fokus aja nih bikin bahan ajar, dimana bahan ajar tersebut bisa diimplementasikan di sekolah, karena kebetulan aku tuh jurusan pendidikan katanya, jadi ya harus diimplementasikan. Akhirnya pada saat itu sedikit berdiskusi dan lain sebagainya, nanti katanya ya udah gini aja, nanti kita diskusi lagi gitu, kata pembimbing aku dan penguji yang lain gitu. Hingga akhirnya aku tuh selesai ujian proposal sekitar 30 menitan teman-teman, jadi nggak lama karena memang nggak banyak yang dikoreksi dan nggak banyak juga yang direvisi, selesai. Nah, kemarin pas akhirnya, kalian tahu nggak, setelah ujian proposal itu, aku kan selesai ujian proposal itu sekitar jam 2-an ya, jam 1, tapi jam 2 lah sekitar, setelah diskusi ngobrol gitu ya. Jadi jam 2 selesai, jam malamnya itu aku harus ke Pasuruan. Jadi kemarin tuh bener-bener kayak sat gitu deh. Jadi memang udah aku siapin semua barang-barang yang aku bakalan pakai untuk ke Labuan Bajo, juga aku udah siapin di dalam koper, bener-bener udah siap banget, sehingga pada saat nanti selesai ujian aku langsung cus gitu. Nah, ngapain sih ke Pasuruan? Jadi teman-teman semua, jadi kemarin tuh suami aku tuh akhirnya di Pasuruan, jadi dia di kampung halamannya dia di sana, sehingga kita tuh lagi pulang kampung karena kebetulan nenek dari suami aku tuh meninggal dunia di sana. Jadi kita sekaligus melayat, sekaligus untuk silaturahmi bersama keluarga di sana. Jadi sekitar 2 harian aku di Pasuruan, dan kemudian kembali lagi ke Surabaya, bermalam di Surabaya semalam. Kemudian aku naik kapal dari Surabaya ke Labuan Bajo pada hari Sabtu. Jadi hari Selasa ke Pasuruan, balik ke Surabaya hari Kamis. Kemudian hari Kamis itu bermalam di Surabaya, hari Jumat sampai hari Jumat ke Surabaya ya, bukan hari Kamis ya, hari Jumat ke Surabaya. Hari Sabtu siap-siap untuk ke Labuan Bajo. Nah, teman-teman semua, kalau kalian lihat vlog aku yang ini, jadi di sini itu aku naik kapal ke Labuan Bajo. Nah, naik kapal apa? Jadi pada saat itu aku naik kapal Dharma Rucita 8 ke Labuan Bajo.
Dan kapalnya tuh mewah banget teman-teman, walaupun pada saat itu kita nggak pakai kamar VIP, tapi lumayan mewah banget. Jadi kalau kalian misalnya mau ke Labuan Bajo, mau naik kapal, waktu kalian senggang banyak, kalian boleh tuh cobain Dharma Rucinta 8 ini. Nah setelah itu hari Senin, jadi hari Senin aku sampai di hari Senin tuh jadinya tanggal berapa ya teman-teman? Hari Senin tanggal 24 Oktober kita sampai di Labuan Bajo. Nah ini kalau kalian misalnya pengen tahu perjalanan aku dari Surabaya ke Labuan Bajo, kalian bisa lihat di vlog aku yang ini. Nah setelah itu hari Senin aku sampai di Labuan Bajo. Jadi karena memang kegiatan yang bakalan dihadiri oleh suami di Labuan Bajo tuh sekitar tanggal 28 atau hari Sabtu. Jadi lumayan, waktunya lumayan panjang, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu. Jadi pada saat itu kita tuh nggak tahu nih mau ngapain gitu. Jadi sehingga aku tuh ngelakuin jalan-jalan mandiri karena kebetulan suami aku ada wawancara untuk PPG Prajabatan. Nah banyak sih tempat-tempat yang aku kunjungi di sana. Jadi pada saat di Labuan Bajo kebetulan aku pergi ke Pelabuhan Marina, kemudian pergi ke tempat-tempat yang ada di Labuan Bajo, dan juga sempat ngetrip bareng sama open trip yang ada di sana. Jadi kita tuh bayar sekitar 550.000, kita bisa ngikutin open trip itu ya, trip yang bareng-bareng gitu teman-teman. Jadi banyak orang yang kita sama-sama pergi. Nah kebetulan waktu open trip itu pada hari Rabu ya, jadi seharian dari kita berangkat dari Labuan Bajo tuh sekitar jam 5.30, jadi setengah 6 udah berangkat menuju ke kapal. Nah di kapal itu kita berangkat sekitar setengah 7-an pada saat itu bareng sama teman-teman yang lain, yang orang sebenarnya kita nggak tahu sih orangnya kayak gimana, cuman kan open trip, jadi dia tuh orang-orang dari yang misalnya ada yang pasangan, kemudian juga ada yang kayak individu gitu. Nah pada saat itu kita bayar 550.000 untuk jalan-jalan ke 4 destinasi. Jadi destinasi pertama itu di destinasi di Pulau Padar. Misalnya kalau kalian pengen lihat ini fotonya kayak gini, jadi Pulau Padar itu kayak apa ya, pegunungan yang kita naik tuh ke naik 800 lebih anak tangga. Nah pada saat di puncak kita akan melihat 3 teluk. Nah kayak gini fotonya. Kemudian yang kedua kita ke Pulau Komodo, ya tentunya pengen lihat komodo teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat fotonya. Di sana di Pulau Komodo lumayan ya, karena kita jalan untuk mencari komodo, padahal sebenarnya komodonya tuh ada gitu ya. Nah lumayan di situ kita bisa ketemu komodonya dan anak komodo juga. Terus aku juga beli oleh-oleh. Nah selanjutnya kita ke destinasi yang ketiga, karena aku udah capek banget pada saat itu, aku nggak turun untuk destinasi ketiga nih. Jadi aku cuma foto-foto di pinggir-pinggiran pantai doang. Jadi di destinasi yang ketiga ini sebenarnya pink beach, jadi bentuk pantai yang pantainya itu berwarna pink gitu pasirnya. Nah kalian bisa lihat misalnya foto-foto aku yang ini udah di trip yang kedua ya. Ini foto di trip yang pertama tuh nggak ada teman-teman, jadi aku cuma foto apa ya, kayak cuman di pinggir-pinggir laut gitu, jadi aku nggak turun, aku udah capek banget. Kemudian yang destinasi keempat di Manta Point. Jadi Manta Point ini kayak tempat untuk snorkeling, untuk melihat kumpulan ikan pari berenang. Tapi pada saat itu karena aku nggak tahu berenang, jadi aku cuma ngeliatin orang-orang berenang aja, gitu aja. Nah itu dia tadi. Sebenarnya kalau kalian misalnya pengen tahu gimana sih asiknya pada saat liburan di Labuan Bajo, kalian bisa lihat nanti vlog-vlog aku. Sebagian videonya tuh aku belum edit sama sekali, tapi sebagian aku udah bikin.
Ada 2 video kalau nggak salah ya. Nah teman-teman semua, itu dia cerita aku pada saat ujian proposal dan gimana sih hektiknya pada saat itu. Aku harus ujian pagi, siang, kemudian sorenya aku harus pergi pergi ke Pasuruan pada saat itu. Nah semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Aku cuma pengen cerita aja ke kalian gimana sih pada saat aku ujian proposal. Nah semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.